Beberapa tahun belakangan ini ada fenomena baru live shopping, live selling gitu. Jadi kalau dulu ada online, sekarang ada live. Jadi lebih gila lagi, udah online, live pula gitu. Awalnya dianggap remeh, tapi ternyata sukses besar dan makin lama makin membesar. Gitu. Nah, apa yang bikin live selling ini bisa jadi punya traction dan dampaknya apa dan apa yang kita bisa belajar dari hal ini? Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Ya, kalau bicara soal live selling atau live shopping gitu ya, awalnya kan sempat dianggap remeh, siapa sih yang mau beli barang dari live shopping gitu, ini kan sama aja kayak belanja tradisional gitu ya. Tapi ya kenyataannya tambah rame setelah TikTok makin menggila di sini gitu ya. Pemain marketplace pun, Shopee, Tokopedia juga bikin feature live selling gitu ya. Nah, kenapa ini bisa rame gitu? Esensinya kan e-commerce berusaha mereplikasi apa yang terjadi di offline. Dan kita kasih feature yang lebih gitu ya, misalnya review gitu ya. Di offline nggak bisa gitu loh. Nah, di online ini bisa gitu, di e-commerce gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri ada aja yang di offline nggak bisa kebawa ke online. Dan live selling ini berusaha nambahin yang kurang-kurang itu tadi. Untuk brand bisa pelajarin ini untuk mastiin live sellingnya juga sukses. Selain juga kita belajar kenapa live selling ini jalan. Tapi apa sih yang bikin ini menarik? Yang pertama, ya ini saya sebenarnya agak malu naroknya gitu ya. Karena ini tidak ideal tapi ya sudahlah. Tapi ini sesuatu yang saya sebut dengan invisible influence. Ini jual tampang. Gitu. Jadi suka nggak suka siapa yang jualan itu berpengaruh. You have to sell yourself before your product. Kita sesekali beli barang dari orang yang kita suka gitu. Bahkan ketika barangnya kita nggak butuh-butuh amat, entah teman, tetangga, keluarga dan sebagainya. Mereka jualan kita nggak butuh barangnya, tapi karena ya udahlah saya punya hubungan baik, saya suka, ya udah deh saya beli gitu. Sebaliknya ketika kita butuh satu barang, tapi kita nggak suka yang jual nih, udah ketemu yang jual tapi kita nggak suka main, kita memilih untuk nggak beli. Nah, di berbagai pameran, apalagi pameran otomotif ya, SPG yang digunakan itu biasanya rupawan. Tujuannya satu, daya tarik. Siapa sih yang nggak suka lihat makhluk rupawan, pengen interaksi, bangun pull factor, buka kesempatan untuk bisa jelasin produk. Itu tugasnya SPG yang menarik ini gitu ya. Bikin orang datang, ih menarik ya, ini lucu ya SPG-nya, terus kita tanya-tanya. Nah, tapi itu habis itu kepancing lebih dalam, bangun gengsi. Nggak dikit orang yang membeli sesuatu dari SPG rupawan semata-mata cuma karena gengsi. Gengsi nih, masa SPG-nya cakep kita nggak beli sih gitu kan, belilah, nunjukin bahwa kita punya duit gitu ya. Dan SPG pun tahu hal itu dan makanya mereka seringkali manfaatin ini untuk mancing gengsinya tadi gitu ya. Anyway, ini bukan cara yang etis gitu ya, tapi ini terjadi gitu. Live selling juga sama, banyak live selling yang jual tampang untuk bikin orang stop dulu setidaknya. Dari situ kesempatan terbuka untuk kita bisa nunjukin betapa bagusnya produk kita. Hal ini nggak bisa didapatkan di praktek e-commerce biasa karena ya gimana mau jual tampang gitu kan nggak bisa gitu ya kalau di marketplace atau apapun itu gitu ya. Nah, yang kedua adalah kesempatan untuk explore lebih. Kelebihannya offline selling adalah orang bisa tanya-tanya lebih personal. Oh, kalau ini gimana? Kalau itu gimana? Oh, kalau saya di rumah saya begini, misalnya mau beli lampu, kemana saya habis beli lampu dengan solar panel gitu ya. Cara pasangnya gimana, jarak dari colokan listrik jauh dan sebagainya. Nah, kita bisa tanya secara real time, jawabannya dapat gitu ya. Nah, selanjutnya adalah gimana dengan marketplace gitu. Marketplace atau kita sebut di sini traditional e-commerce itu sulit untuk bisa unggul terhadap fungsi yang tadi gitu, untuk bisa punya script yang lebih personal, pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik gitu. Bisa, tapi nggak real time gitu. Kelebihannya tetap bisa, tapi nggak real time. Kita tanya di chat gitu ya, kalau dibalas langsung, kalau nggak ya udah gitu kan. Nah, sementara di sisi lain offline selling, offline-nya ini yang kalau kita beli di pasar atau di mana itu punya kekurangan. Kadang orang nggak enak untuk tanya-tanya, saya mau tanya kalau yang itu gimana, kalau yang ini gimana, kalau ini gimana, jadi bagus ini apa itu dan sebagainya. Kadang-kadang nggak enak gitu, karena ada tatap muka gitu. Akhirnya kita nanyanya nggak tuntas, sehingga buying decision-nya belum matang, terus kita menunda pembelian gitu. Udah deh pindah aja deh. Gitu. Nah, semua ini dijawab sama live selling. Yang pertama, kita bisa tanya-tanya secara lebih personal sesuai dengan kebutuhan spesifik kita gitu ya. Yang kedua, dapat responnya real time, nggak pakai nunggu. Bahkan bisa ada tektokan lagi, ada follow up questionnya. Tapi nggak perlu sungkan untuk banyak nanya karena nggak ada pada depan. Muka kita nggak kelihatan sama si penjualnya gitu ya. Jadi ini logiknya online, orang bisa jadi apa aja, jadi diri sendiri boleh, mau pura-pura jadi orang lain boleh gitu kan.
mau mendadak galak pun juga di online banyak gitu ya, banyak kasus-kasus penghinaan di online yang ujung-ujungnya minta maaf gitu ya, oh ternyata nggak segalak itu gitu dan sebagainya. Nah itu tadi, jadi ini yang dimanfaatkan untuk bisa dapat tanya, explore sesuai dengan pertanyaan kita tanpa sungkan-sungkan kita bisa tanya apapun. Itu yang bisa didapatkan sama live selling. Yang ketiga adalah gesture itu persuade more lebih dari teks. Penjelasan langsung secara lisan itu jauh lebih lebih persuasif gitu, karena ada intonasi yang juga kasih konteks dan meaning yang berbeda. Upaya persuasi itu juga jadi lebih optimal, dan 90% komunikasi kita kan nonverbal ya, bukan cuma yang eksplisit tapi juga implisit. Misalnya kalau kita cuma tulis ya di teks gitu, kalau di traditional marketplace, ayo dibeli sekarang, ya udah gitu aja. Nah cara orang baca bisa beda-beda, tapi ketika ini lisan di live selling, orang bisa ngomongnya bisa datar kayak sambil, kan ada aja ya penjual yang ayo dibeli sekarang, ada yang begitu, tapi ada yang semangat gitu, ayo dong beli sekarang dong, dengan semangat dan lain sebagainya. Nah hasilnya berbeda banget untuk persuasi gitu. Maka dari itu brand juga harus manfaatin ini, pakai host yang ekspresif, jangan yang datar-datar aja, supaya daya persuasinya juga naik gitu ya. Yang ketiga, euforia, ini juga penting. Dorongan untuk beli sesuatu salah satunya juga ditentuin oleh seberapa dekat kita ke pembelian. Contoh ya, mana yang lebih bikin kita dekat dengan pembelian? Satu adalah ada di rumah, bayangin barang yang kita lagi tertarik, atau ada di toko di depan barang yang kita mau beli gitu. Udah pasti yang kedua itu lebih dekat dengan pembelian, karena barangnya udah di depan, tinggal keluarin uang, bayar, selesai. Kalau masih di rumah tuh kayak hambatannya masih banyak. Aduh harus ganti baju dulu, yang perempuan harus pasang alis, pakai hijab dan lain sebagainya, di jalan macet nunggu ojol dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi kedekatan dengan barang bikin kita lebih dekat ke pembelian. Orang bilang ini euforia. Begitu di toko udah depan barangnya, kita punya urge, punya urgensi untuk buy lebih gede atau buy sekarang gitu. Kalau kita nunda terus kita pulang, nggak jarang begitu sampai rumah ngelakuin aktivitas yang lain-lain dulu, disambi yang macam-macam, urgensinya turun. Kita bukan nggak tertarik lagi, tapi ya udah deh nanti aja nggak apa-apa deh gitu ya. Nah live selling ini memberikan hal yang juga lebih baik dari traditional e-commerce tadi, si marketplace. Interaksi sama pedagang secara real time, didemoin, ditunjukin gimana cara pakainya. Dan ini juga memunculkan euforia, bikin kita jadi dekat banget sama pembelian, sehingga kita lebih punya dorongan untuk beli sekarang, yuk beli aja gitu ya. Nah, belum lagi para pedagang-pedagang di live selling ini juga meng-create social proof yang menghasilkan FOMO, fear of missing out gitu ya. Dalam banyak situasi kita lihat orang-orang sekeliling kita untuk ngambil keputusan pembelian, milih resto yang rame, beli barang di e-commerce, lihat review dan jumlah barang yang udah terjual di toko itu yang mana ya. Oh yang di toko ini kok udah jual 1.000, yang ini baru 2, udah deh beli yang 1.000 aja deh gitu ya. Nah kita butuh petunjuk yang nggak selalu ada gitu. Maksudnya kalau petunjuk untuk beli barang adalah orang ngomong, beli ini bagus loh. Itu kan nggak selalu ada gitu. Tapi ketika kita lihat toko rame, itu udah shortcut untuk kita bisa nyimpulin toko itu bagus. Kenapa? Banyak tuh yang beli di sana, rame gitu ya. Jumlah barang yang terjual di sebuah seller e-commerce juga itu kan sebenarnya juga shortcut untuk nilai bahwa oh toko ini dipercaya atau barang ini bagus, makanya banyak yang beli gitu ya. Begitu juga dengan live selling, kurvanya selalu landai dulu, lalu pelan-pelan naik tajam. Artinya kalau yang lihat live sedikit, kita ambil kesimpulan ini nggak bagus nih gitu ya. Kalau yang kita lihat live-nya banyak gitu ya, toko ini bagus nih gitu kan, barangnya bagus, abis itu jadi social proof buat kita untuk stay aja, nyimak, terus akhirnya kita jadi makin teryakinkan untuk beli gitu ya. Bisa level meyakinkannya tadinya belum yakin jadi yakin gitu, jadi naik level meyakinkannya gitu ya. Bisa juga bikin kita jadi butuh gitu ya, tadinya nggak tertarik cuma lihat-lihat, tapi lalu FOMO, kok orang-orang pada lihat, pada beli gitu ya, terus habis itu ini. Makanya banyak host live selling yang juga suka bilang ya, makasih ya udah check out ya gitu kan, lepas dari bener atau enggaknya udah check out apa belum gitu kan, kita bisa aja dia bohong gitu ya, tapi untuk kasih social proof atau pressure ke yang belum untuk beli deh karena orang-orang itu udah. Nah terus yang juga nggak kalah penting adalah scarcity gitu. Dalam banyak kesempatan kita decide beli bukan karena udah yakin, tapi lebih karena kita yakin kita akan nyesel kalau nggak beli sekarang. Karena ini akan habis penawarannya misalnya. Ada dorongan scarcity, yaitu kelangkaannya. Misalnya, ini stoknya terbatas ya, di diskonnya terbatas ya, waktunya terbatas. Live selling itu juga menjual itu dengan waktu yang lebih pendek dibandingkan marketplace. Kalau marketplace itu ya ada flash sale, tapi flash sale-nya nggak sering-sering banget gitu ya. Biasanya periodenya agak panjang. Nih lagi ada lagi ada promo selama seminggu ke depan misalnya, itu 3 hari ke depan gitu ya. Tapi kalau live selling biasanya lebih terbatas, cuma 1 jam gitu ya. Nah
Selain itu dorongan scarcity juga bisa ada dari dalam. Ketika kita merasakan euforia secara bawah sadar, kita tahu bahwa kalau kita nggak beli sekarang, kita nggak akan punya dorongan besar lagi nih untuk beli ini nanti nih gitu. Sementara live selling waktunya terbatas gitu. Beda sama toko offline yang bukanya relatif lebih panjang. Ya udah kalau kita datang siang gitu ya, nggak beli, oh ya udah nanti malam juga bisa balik lagi. Tapi kalau live selling paling cuma 1 jam 2 jam. Walaupun ada scarcity, kalau udah kita datang ke toko offline tuh seperti tokonya udah mau tutup gitu ya, itu juga scarcity, tapi kan relatif lebih panjang. Nah, live selling somehow menciptakan scarcity ini lebih baik dibanding traditional e-commerce yang nggak ada euforia, nggak selalu ada penawaran terbatas gitu, dan lebih baik dibanding toko offline yang bukanya panjang. Nah, ini yang dimanfaatkan mereka sehingga orang yang tadi cuma ngeliat kayak, aduh live selling, nggak deh, nggak akan jalan, terus akhirnya ternyata jalan, dan habis itu malah ditiru pemain-pemain yang udah lebih dulu di e-commerce gitu ya, Shopee, Tokopedia, dan semua beberapa platform marketplace lain gitu. Nah, seperti biasa ada kuis, pertanyaannya sebagai berikut. Pemenang dari episode kali ini seperti biasa bisa disaksikan di episode selanjutnya. Maka dari itu jangan pernah ketinggalan marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan? Dan jangan lupa subscribe juga Marketers TV di sini nih.